Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Demi melunasi hutang kepada rekan bisnisnya, seorang pria di Kabupaten Bandung tega menghabisi nyawa seorang anak di bawah umur di kawasan perkebunan teh untuk merampas sepeda motor dan menjualnya. Seorang pria di Kabupaten Bandung, Jawa Barat tega menghabisi nyawa seorang anak di bawah umur di kawasan perkebunan teh untuk merampas sepeda motor dan menjualnya. Hal itu ia lakukan untuk melunasi hutang senilai Rp4.500.000 kepada rekan bisnisnya. Tersangka diamankan oleh Satreskrim Polresta Bandung dan Polsek Pangalengan di kediamannya setelah 6 jam dari waktu korban ditemukan tewas di lokasi kejadian. Atas perbuatannya, tersangka kini harus mendekam di balik jeruji besi Mapolresta Bandung. Pada tanggal 10 Juli pukul 10.00 ada warga masyarakat yang menemukan jenazah anak-anak remaja laki-laki yang ditutupi oleh ranting-ranting pohon, ya, ranting pohon, di mana terdapat luka yaitu di kepala bagian belakang, kemudian ada jeratan di leher. Dan berdasarkan hal tersebut dilaporkan ke Polsek, kemudian Polsek dengan Reskrim Polresta Bandung melakukan kegiatan penyelidikan dalam kurun waktu 6 jam. Dari diketahuinya ada mayat, penemuan mayat tanggal 10 jam 10, ditangkapnya tersangka itu tanggal 10 jam 16.00. Dari ditangkapnya tersangka didapatkan motif maupun rangkaian peristiwa kejadian tindak pidana ini adalah tersangka usia 26 tahun, inisialnya ATS, ini memiliki hutang kepada bosnya senilai 25 juta. Kekurangannya adalah 4 juta rupiah. Sebelumnya warga Kabupaten Bandung, Jawa Barat digegerkan dengan ditemukannya seorang jasad anak di bawah umur berinisial MFA tewas dengan kondisi tak berpakaian dan tertutup ranting pohon di perkebunan teh Cibolan, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Dalam jasad itu ditemukan beberapa luka di bagian kepala serta ada jeratan di leher korban. Untuk mengetahui informasi terkini terkait kasus ini, kami sudah terhubung dengan Kapolres Bandung, Kombes Pol Kusworo Wibowo. Selamat sore, Pak Kusworo Wibowo. Ya, pelaku pembunuhan ini sudah ditangkap. Nah, lalu bagaimana kronologi penangkapan pelaku dan bukti apa yang mengarah ke pelaku, Pak? Ya, baik. Semenjak diketahuinya pada tanggal 10 jam 10 oleh warga masyarakat yang menemukan mayat pertama kali, kemudian melaporkan ke Polsek dan kita mulai melakukan penyelidikan. Dari situ golden time yang kita dapat, saksi-saksi masih ada di seputaran TKP. Kami melihat bahwa warga masyarakat yang mengetahui siapa terakhir kali tersangka ini berjumpa dan didapatkanlah identitas nama, sehingga kami langsung mendatangi tersangka. Kemudian kami bisa melihat mendapatkan pakaian yang dikenakan oleh tersangka yang ada bercak darah. Kemudian kami selain daripada itu kami melihat alibi waktu keterangan yang bersangkutan pada saat kejadian. Kami cocokkan juga dan berdasarkan dari scientific investigation kami dapatkan bahwa darah yang ada pada pakaian tersangka itu merupakan darah korban. Dari situ kami lakukan penangkapan kepada tersangka dan hingga pada saat ini yang sudah kami lakukan sebagai tahanan. Baik, Pak Kusworo, ini kan tadi dijelaskan motifnya adalah karena pelaku ini memiliki hutang sekitar 20-an juta gitu dan masih ada sisa sekitar 4,5 juta begitu ya. Dan lalu akhirnya dia nekat gitu untuk membunuh remaja ini. Tapi seperti apa sejauh ini, bagaimana kedekatan antara pelaku dan korban? Apakah memang saling kenal atau tidak kenal atau seperti apa, Pak? Ya, baik. Tersangka dengan korban ini merupakan tetangga, yang mana tersangka mengetahui bahwa korban ini sering memberikan layanan antar seperti ojek. Tersangka sengaja menyampaikan akan berpergian ke suatu tempat dan akan memberikan sejumlah uang seandainya akan diantarkan. Sengaja memilih jalan yang sepi, ya, di jalan yang sepi, dan pada saat di tempat yang sepi tersebut tersangka sudah merencanakan akan menghabisi korban, kemudian menjual motornya kepada temannya.
dengan hasil penjualan motor tersebut, itu niatnya tersangka adalah menutupi hutang yang dimilikinya sehingga lunas. Baik, jadi intinya dia ini adalah tetangga dari tersangka sendiri seperti itu ya. Nah, lalu apakah pelaku ini murni melakukan ini sendiri atau ada tersangka lain begitu Pak? Apa alasan pelaku ini memilih korban tetangga ini menjadi sasarannya Pak? Iya, tersangka melakukan ini seorang diri dan mengapa memilih yang bersangkutan sebagai korban yang tadi yang sudah kami sampaikan bahwa tersangka mengetahui bahwa korban ini sering mengantarkan sengaja dipilih jalan yang sepi untuk motornya akan dimiliki oleh tersangka dan dijual untuk menutupi hutangnya. Baik, terima kasih Pak Kapolres atas waktunya. Kapolres Bandung Kombes Pol Kusworo Wibowo sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Semoga kasus ini tidak terulang lagi. Terima kasih Pak sudah bergabung. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali.